Setelah kita belajar mengenai contoh bagaimana bekerja dengan truss atau rangka, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu di sini kita belajar bagaimana menyelesaikan persoalan beam ya atau balok. Jadi di sini kita punya sebuah balok sederhana dengan overhang. Overhang itu ini ya, bagian yang ini overhang. Ya, jadi menggantung. Balok ini ditumpu pada titik-titik A dan B seperti kita lihat ya. Pada titik A ada tumpuan roll, B ada tumpuan engsel. Nah, sebuah beban terdistribusi yang distribusinya membentuk segitiga ini bekerja pada segmen AB dengan dengan intensitas puncaknya Q0. Q0 sebesar 160 Newton per meter ya. Kemudian pada titik A kita bisa lihat ada momen terkonsentrasi M0 yang bekerja ke arah kanan ini ya. Dia memutar momen ini bekerja memutar ke arah sini ya. Oke. Nah, pada titik C ada gaya P dan gaya P ini tidak tegak lurus, dia membentuk sudut di sini besarnya 200 Newton. Jadi panjang segmen AB adalah L dan overhang atau BC adalah L/2. L-nya 4, berarti BC ini adalah 2 meter. Sekarang tugas kita adalah kita cari gaya-gaya reaksi pada A dan B. Jadi gaya-gaya reaksi akibat tumpuan A, gaya-gaya reaksi akibat tumpuan B. Kemudian kita hitung gaya internal, ya gaya aksial atau gaya normal N, gaya survei dan momen bending M yang bekerja tepat pada titik tengah segmen AB ya. Berarti L/2 dari kiri, L/2 dari tumpuan yang ini. Sekarang tugas kita mau mencari tumpuan ya, gaya-gaya tumpuan atau gaya-gaya reaksi tumpuan. Jadi untuk itu kita harus gambar diagram benda bebas atau free body diagram dari struktur ini. Jadi yang mau kita tinjau adalah batang ya beam ini. Berarti beam ini kita lepaskan dari semuanya ya. Jadi tinggal gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi seperti kita ingat pada video-video sebelumnya bahwa tumpuan roll ini akan digantikan oleh satu gaya vertikal. Dan tumpuan engsel harus digantikan oleh dua buah gaya. Satu vertikal, satu horizontal. Dan satu lagi ini gaya terdistribusi akan diwakili oleh satu resultan di sini ya. Dan gaya yang miring ini akan lebih baik apabila ini kita jabarkan ke komponen-komponennya, yaitu komponen X dan komponen Y-nya. Jadi bisa kita lihat diagram benda bebasnya adalah sekarang seperti ini ya. Jadi yang gaya P yang tadi sekarang kita jabarkan ke komponennya, yaitu komponen PX dan komponen PY. BY dan BX ini mewakili tumpuan engsel, AY mewakili tumpuan roll, dan R ini adalah resultan yang mewakili gaya terdistribusi yang membentuk segitiga ini. Gaya resultan ini posisinya adalah berada pada titik berat dari segitiga ini. Jadi ya kalau segitiga dia titiknya itu dia 2/3 dari panjang totalnya dari sebelah kiri ya, dari sebelah yang 0, dan yang dari sisi tingginya adalah 1/3. Kalau dia tadi kotak, dia akan ada tepat di tengah-tengahnya. Diagram benda bebas ini adalah yang paling penting dalam perhitungan ini ya. Jadi kita harus hati-hati menggambarkannya. Tidak ada boleh gaya yang salah, tidak ada boleh gaya-gaya yang terlewatkan, semua harus ada. Karena kalau ada yang salah, maka semua perhitungan kita ke belakang akan salah. Nah, sekarang kita udah punya diagram benda bebas ini, kita udah punya semua gaya-gayanya dengan lengkap. Sekarang kita akan aplikasikan persamaan equilibrium pada diagram benda bebas ini untuk mendapatkan gaya-gaya reaksi tumpuan. Yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Ini artinya semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X penjumlahannya harus sama dengan 0. Sekarang kita cek di diagram benda bebas kita. Yang mana saja yang bekerja pada sumbu X. Yang pertama adalah BX. BX bekerja pada sumbu X dan mengarah ke arah sumbu X positif ya. Ini sumbu X positif kita. Kemudian yang bekerja pada sumbu X mana lagi? Ada PX.
Px bekerja pada sumbu X tapi mengarah ke negatif. Maka cuma dua ini yang bekerja. Kita aplikasikan sigma Fx sama dengan 0. Maka kita tulis Bx mengarah ke sumbu X positif, maka positif, dikurang Px sama dengan 0. Px ini ya, Px ini adalah proyeksi dari gaya P yang membentuk sudut ini. Jadi proyeksi dia ke sumbu X ya, itu adalah 3/5 dikali P ya. Oke. Jadi proyeksi dari sumbu X adalah 3/5 dikali P. Jadi Px kita gantikan jadi 3/5 P. Maka sekarang P-nya 3/5 P ini kita pindahkan ke kanan. Kita dapat Bx sama dengan 120 Newton ya. Jadi kita sudah dapat satu gaya reaksi, tinggal dua gaya reaksi yang lain. Kemudian persamaan equilibrium yang berikutnya adalah sigma momen sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita gambar lagi ya, yang tadi saya pindahkan ke sini supaya ada gambaran. Nah, tapi sebelum kita bekerja ke sigma momen sama dengan 0, kita cari dulu apa itu R ya. R ini resultan ini. Jadi resultan ini adalah luas segitiga ini. Besarnya adalah luas segitiga ini ya. Jadi luas segitiga adalah setengah, panjang alasnya adalah L dikali tingginya adalah Q0 ya. Jadi kita dapat R adalah setengah Q0 kali L. Nah, sekarang kita aplikasikan sigma MA sama dengan 0. Jadi kita momen ke semua gaya-gaya, kita cari momennya terhadap titik A. Penjumlahan semua momennya harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita analisa gambar kita. Ada gaya mana saja yang bekerja yang bisa memberikan momen pada sumbu A? AY tidak bisa. Kenapa? AY bekerja pada titik A. Kemudian Bx juga tidak bisa. Kenapa? Karena Bx itu berada pada sumbu yang dia kalau gaya ini dia bisa bekerja dan ditarik pindah ke A, makanya dia nggak ada lengannya ya. Dia tidak mempunyai lengan, jadi dia tidak memiliki momen terhadap sumbu A. Px juga begitu ya. Ya, ini juga kalau ditarik dia tidak. Ini kita abaikan ya sebenarnya jarak ini. Kita anggap dia bekerja pada garis yang sama dengan titik A ya. Oke. Nah, sekarang berarti yang bekerja adalah ada By. By bagaimana pengaruhnya? Momen seperti apa yang dihasilkan oleh By? Kalau By bekerja, dia akan berusaha memutar balok itu berlawanan arah jarum jam ya. Kalau ini engselnya bayangkan. Berarti dia akan berusaha memutar berlawanan arah jarum jam. Ya. Bagaimana dengan Py? Py akan berusaha memutar balok searah jarum jam. Maka dia akan berusaha memutar balok searah jarum jam. Kemudian ada R yang akan juga berusaha memutar balok searah jarum jam. Dan satu lagi ada M0 di sini yang bekerja searah jarum jam ya. Jadi sekarang kita jumlahkan. Yang bekerja memberikan momen ke arah berlawanan jarum jam itu positif. Yang searah jarum jam itu negatif. Kita jumlahkan ya. Jadi sekarang kita punya By dikali lengannya. Lengannya adalah jarak dari sini ke sini, jarak terdekat ya, berarti jarak tegak lurus ya, sebesar L. Kemudian ada P, ini minus ya karena searah jarum jam, kali jaraknya yaitu L ditambah L/2, itu adalah 3/2 L. Kemudian R juga minus, dikali jaraknya yaitu 2/3 L, R 2/3 L. Kemudian ini minus M0, ini sudah momen, gak ada jaraknya ya. Dan arahnya searah jarum jam, maka dia negatif. Maka kita dapat persamaan ini sama dengan 0. Maka bisa kita ganti R-nya. R-nya itu adalah setengah Q0L. Kita ganti. Dan PY kita ganti jadi 4/5 P ya. 4/5 P ya. Itu proyeksi terhadap sumbu Y. Sekarang kita bisa tuliskan, kita pindahkan semua ke kanan. B-nya di kiri. Dan kita bagi L di sini. Ini semua angka-angkanya sudah ada. Kita masukkan angka-angkanya, maka sekarang kita dapatkan besar By sebesar 548 Newton. Kita sekarang sudah punya dua buah gaya reaksi akibat tumpuan, tinggal satu lagi. Untuk mendapatkan gaya yang ketiga, gaya reaksi yang ketiga, kita perlu hukum equilibrium yang ketiga, yaitu
sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita analisa gaya-gaya mana saja yang bekerja pada sumbu Y. Itu ada PY ke arah bawah ya. Ada PY yang arahnya ke bawah, ada R yang ke arah bawah, ada BY ke arah atas, dan AY. Yang ke arah atas ini berarti searah dengan sumbu Y positif, yang ke arah bawah berlawanan arah dengan Y positif, maka tandanya adalah negatif. Sekarang kita lihat sigma FY sama dengan 0, AY positif ditambah BY karena positif, dikurang R negatif, dikurang PY negatif. Ke arah sumbu Y negatif, semuanya ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang yang mau kita cari AY, berarti ini semua kita pindahkan ke kanan. Kita pindahkan ke kanan, kita dapat bentuknya seperti ini. R kita gantikan jadi setengah Q0L, PY kita gantikan jadi 4/5P. Setelah kita masukkan angka-angkanya, kita dapat hasilnya adalah minus 68 Newton. Apa maksudnya minus di sini? Maksudnya berarti arah gayanya adalah sebenarnya ke arah bawah. Pada awalnya kita berasumsi bahwa gaya reaksi tumpuan ini berarah ke arah atas, tapi setelah kita hitung, kita dapat hasilnya negatif, yang sebenarnya tumpuan ini gaya reaksinya adalah ke arah bawah. Tapi dalam perhitungan kita tetap memakai asumsi kita awal, yaitu ke arah atas, tetapi nilainya sekarang yang kita gunakan adalah negatif. Sekarang setelah semua gaya-gaya reaksi tumpuan kita dapatkan, tugas kita berikutnya adalah kita menghitung gaya-gaya internal. Terutama pada kasus ini kita mau menghitung gaya-gaya internal, bagaimana gaya-gaya internal yang terjadi tepat di titik tengah segmen AB ya. Jadi untuk mengetahui itu, kita potong segmen AB tepat di tengah. Sebelum kita bekerja dengan segmen ini, coba kita lihat dulu ya, apa yang terjadi kalau ada sebuah balok ya yang mengalami pembebanan terus kita potong di tengah. Coba misalnya kita punya balok nih, ini kita punya balok ya, ini ada balok, kita mau potong. Jadi kita potong di dua tempat, kita potong di sini dan kita potong di sini. Kenapa saya potong dua tempat? Karena kita hanya mau menganalisa balok yang di tengah. Kalau dia dipotong di sini terus kita analisa ya, misalnya kita ambil yang di tengah. Jadi kita ambil, inilah balok kita tadi ya kan, ini balok yang di tengah ya. Nah, untuk potongan yang ini berarti di sebelah kanan. Nah, waktu kita potong dia akan memiliki gaya-gaya internal ya. Ada gaya geser, ada gaya normal, dan ada momen bending ya. Kalau kita lihat dari sebelah kanan dari yang dipotong ini ya, jadi momen bending, normal, gaya geser. Nah, yang di kiri juga akan ada gaya geser, ada gaya normal, dan ada momen bending. Nah, inilah konsensus bagaimana menggambarkannya ya, yang mana-mana saja yang kita asumsikan positif di awal ya. Jadi untuk supaya lebih, saya coba pisah-pisah ya. Kalau misalnya untuk batang, misalnya ini batang kita hanya mau lihat gaya normal. Gaya normal itu yang kita bilang positif adalah kalau kita lihat dari sini ya, kita potong berarti kawannya itu ada di sini ya. Kita potong berarti kita lihat yang ini. Gaya normal itu adalah ke arah sini. Ini juga ada kawannya ya yang kita potong, maka gaya normal yang ini adalah ke sini. Oke, ya di sini pasti gaya ada aksi sama dengan minus reaksi yang sama besarnya. Nah, bagaimana dengan gaya geser? Kalau gaya normal positifnya meninggalkan. Kalau gaya geser positifnya, kalau yang sebelah sini dia ke arah atas, yang di sebelah sini dia ke arah bawah. Jadi ingat untuk ingatan supaya gampang diingat, dia cenderung untuk memutar ke arah kanan gini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ke arah bawah, atau lihat dari sini dia ke arah atas. Bagaimana dengan momen? Momen seperti ini. Momen bending, yang kiri dia ke sini, yang kanan dia ke sini. Ya, jadi ya supaya gampang diingat, coba bayangkan kalau misalnya kita punya batang, terus kita tarik ke sini, ya, kita kasih momen begini, batang ini akan cenderung untuk melengkung kan, dia jadi senyum positif. Tapi kalau misalnya batang ini kita kasih kita kasih momen bending ke arah sini, ya dia akan jadi cenderung seperti ini ya. Jadi kayak kalau ini mulut seperti
orang yang sedang tidak senang ya. Jadi ini negatif. Itu hanya untuk mengingatnya saja ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke problem kita di sini. Ini kita potong di tengah. Berarti kalau dia kita potong di tengah, kita akan punya dua bagian ya. Ada bagian yang di sebelah kiri dari potongan dan bagian dari sebelah kanan dari potongan. Jadi sekarang kita harus gambarkan diagram benda bebasnya. Ya, ingat diagram benda bebas ini sangat penting. Semua harus digambarkan dengan hati-hati. Kalau ada salah gambar, ya, ada salah peletakan gaya, maka semua perhitungannya akan salah. Jadi ini ya kita lihat. Nah, sekarang diagram benda bebas kita potong. Jadi ada dua. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ya. Ini. Jadi yang di sebelah kiri karena dia tepat di tengah, ya. Maka tingginya ini ini Q0 di sini karena dia naik secara linear, maka di sini adalah Q0 per 2 ya. Kita lihat ini Q0 per 2 tingginya. Terus satu lagi gaya-gaya internalnya mengikuti aturan yang seperti sudah saya jelaskan di sini ya. Kalau kita lihat dari kanan berarti dia yang ini ya. Dari kanan berarti yang ini. Maka dia seperti ini. Kalau lihat dari kiri maka itu yang berlaku adalah yang ini ya. Itu kita lihat dari kiri yang ini. Nah, kedua diagram benda bebas ini kita tidak perlu bekerja dengan kedua-duanya. Kita hanya pilih satu. Kita bisa bekerja dengan yang kiri atau dengan yang kanan. Selama kita konsisten dengan penggambaran diagram benda bebasnya, hasilnya akan sama. Ya, di sini kita lihat juga segitiganya ini sekarang jadi hanya sebagian ya di sini. Maka segitiga ini juga memiliki resultan di sini. Resultannya itu jaraknya adalah sepertiga. Sekarang kan jaraknya setengah ini ya, L per 2, berarti ke sini itu sepertiga kali L per 2. Ya, itu satu. Kalau yang di kanan di sini kita tidak punya segitiga lagi, tapi kita punya jajaran genjang di sini ya. Nah, untuk bisa mengerjakan ini kita bagi. Jadi bagian atas kita bagi jadi segitiga, bagian bawah jadi segi 4. Nah, segitiga yang di atas mempunyai resultan sendiri, segi 4 di bawah punya resultan sendiri. Yang segitiga jaraknya ke sini adalah 2/3 dari panjang ini, dan R2 ini resultan dari segi 4 ini adalah tepat di tengah dari segi 4. Jadi jaraknya adalah setengah dari ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi resultan ini besarnya adalah luas. Jadi resultan yang segi 4 ini adalah luas segi 4, resultan yang segitiga adalah luas segitiga di sini. Yang lain semua sama. Ya, jadi ini jarak-jaraknya penting, resultannya harus digambarkan dengan hati-hati. Ya, nah, kalau ada salah gaya di sini maka semua perhitungannya salah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, pada perhitungan kita hanya memilih satu saja diagram benda bebas. Kalau nggak yang kiri, yang kanan. Cukup untuk menyelesaikan persoalan kita mencari gaya-gaya internal. Tapi pada video ini kita akan membahas dua-dua diagram benda bebasnya. Sekalian kita lihat dan buktikan bahwa kedua-duanya akan menghasilkan gaya-gaya internal yang sama. Sekarang kita bekerja pada diagram benda bebas yang kiri. Kita aplikasikan persamaan-persamaan equilibrium pada DBB ini untuk dapat menghasilkan bisa mendapatkan gaya-gaya internal. Tapi sebelumnya kita hitung dulu ya R1 ya. R1 resultan. Jadi di sini kita punya gaya terdistribusi, tapi karena kita potong intensitas maksimumnya adalah Q0 per 2. Jadi resultan ini adalah luas segitiga ini setengah alas kali tinggi, maka ini adalah Q0 per 8. Itu yang kita perlu tahu. Berikutnya kita lihat sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, di sini yang bekerja pada sumbu x hanya n, tidak ada gaya-gaya lain. Maka sigma fx sama dengan 0, kita dapatkan langsung bahwa gaya normal atau gaya aksialnya itu adalah sama dengan 0. Yang berikutnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat sigma Fy sama dengan 0. Yang bekerja pada sumbu Y adalah V, R1, dan AY. Yang positif cuma AY, yang lain negatif ke arah bawah. Kita jumlahkan. Ya, maka kita dapatkan AY dikurang V dikurang R1. Maka V adalah AY kurang R1. Ya, R1-nya adalah Q0 per 8.
AE-nya kita sudah tahu, maka sekarang kita dapat V-nya adalah minus 148 Newton. Apa maksudnya minus? Minus itu maksudnya seperti ini. Di sini kita asumsikan positifnya ke arah bawah, tapi ternyata V ini dia bekerja ke arah atas, ya. Ya seperti pada yang kasus sebelumnya. Jadi nggak apa-apa, dalam perhitungan kita tetap pakai di sini, tapi V-nya jadi negatif, ya ke arah ya V yang sebenarnya ke arah atas. Oke. Nah, yang berikutnya tinggal momen bending. Nah, momen bending ini kita bisa lihat, kita tarik momen ke titik ini, ya titik di mana yang mau kita selidiki. Nah, yang mana saja yang bekerja pada titik ini, yaitu AY, R1, dan M0. M0 bergerak ke arah sini. R1 dia cenderung, kalau ini engsel, bayangkan kalau ditekan ke sini dia akan berputar searah jarum jam. Maka dia cenderung untuk memutar konstruksi ini ke searah jarum jam. AY juga akan berputar berlawanan arah jarum jam. AY akan berputar searah jarum jam. Jadi kita bisa tahu, ya, berlawanan arah jarum jam adalah positif di sini, ya. Jadi ini positif yang karena R1, karena AY negatif, karena M0 negatif. Kita jumlahkan, ya. Jadi di sini bisa kita lihat, ya, sigma M sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat bahwa M itu sama dengan M0. Ya, pertama kita lihat sebelum sampai di sini, kita lihat dulu di sini. Jadi ini M itu positif. Ini karena R1 juga positif kali lengannya. Lengannya itu ini sepertiga kali L per 2. Ya, kemudian M0 itu ke arah searah jarum jam, maka dia negatif. Dan AY dengan lengannya, yaitu lengannya L per 2. Kita pindahkan semua ke kanan kecuali M di kiri, kita dapatkan ini. Kita masukkan R1 ke sini. Kita masukkan semua angka-angkanya, akhirnya kita dapat bahwa momen bendingnya adalah 190 Newton meter. Nah, sekarang kita sudah dapat semua gaya-gaya internalnya dengan menggunakan diagram benda bebas yang kiri. Sekarang kita sebagai alternatif, kita coba lihat kalau sekarang kita pakai diagram benda bebas yang kanan bagaimana, ya. Diagram benda bebas yang kanan, ini kita lihat yang kanan ini, ya. Jadi ini sekarang kita bekerja dengan diagram benda bebas yang ini. Sekarang kita harus tahu berapa R2. R2 ini adalah luas dari segi 4 ini. Tinggi segi 4 adalah Q0 per 2. Ya, panjangnya adalah L per 2. Jadi R2 itu adalah seperempat Q0L. R3 ini adalah luas dari segitiga ini. Bagaimana mencarinya? Adalah luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Tingginya adalah Q0 sampai bawah dikurang Q0 per 2. Jadi ini adalah Q0 kurang Q0 per 2. Kita dapat R3 adalah L per 4 Q0 per 2. Nah, jaraknya juga penting. R2 ini adalah tepat di tengah dari kotak ini, maka dia setengah dikali L per 2, jarak dia ke titik yang mau kita selidiki. R3 ini segitiga, maka kesini 2/3, kesini 1/3. Jadi kita dapat jaraknya seperti ini. Nah, sekarang kita punya R3 yaitu sama dengan Q0 per 8. Sekarang kita aplikasikan sigma fx sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini yang mana-mana saja yang bekerja pada sumbu X, yaitu Bx positif, yang ini negatif, yang ini negatif. Itu kita jumlahkan dan hasilnya harus sama dengan 0, maka kita dapatkan Bx, ya, dikurang minus 3/5P minus N sama dengan 0. Di sini kita mau cari N, berarti N kita pindahkan ke kanan, maka kita dapat N sama dengan Bx dikurang 3/5P. Bx dan 3/5P besarnya sama, maka pengurangannya hasilnya adalah 0. Dan ini sama dengan perhitungan dengan menggunakan DBB yang sebelah kiri. Kemudian kita bekerja dengan sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Sekarang coba kita selidiki yang mana-mana saja yang bekerja pada sumbu Y. Yang bekerja pada sumbu Y, V positif, BY positif, 4/5P negatif, R3 negatif, R2 negatif. Semua ini harus kita jumlahkan dan penjumlahannya harus sama dengan 0. Oleh karena itu di sini kita bisa lihat, ya, di sini kita jumlahkan. Jadi semua yang negatif ini positif. Kita pindahkan ke kanan untuk dapat V,
ya semua, dan R2 dan R3 ini kita gantikan dengan yang sudah kita hitung di atas, maka kita dapat V adalah minus 148 Newton. Minus ini artinya arah V, ya, arah V-nya adalah ke arah bawah, ya. Jadi dia bertentangan dengan arah yang sudah kita asumsikan di sini, ya. Jadi dia harus menuju ke arah bawah, bertentangan. Oke. Sekarang kita cari momen bendingnya dengan mencari momen ke arah sini, ya, ke titik ini. Jadi yang mana saja yang memberikan momen ke titik ini, yaitu hanya 4 gaya ini. Yang ini tidak, yang ini juga tidak, karena mereka bekerja pada garisnya. Positifnya adalah berlawanan jarum jam. Yang menyebabkan momen berlawanan jarum jam adalah R2, R3, 4/5P. Jadi yang negatif itu cuman BY, ya. Nah sekarang kita kalikan dengan lengannya. Sigma M sama dengan 0, M ditambah positif R2 dikali lengannya adalah L/4. Ini lengannya, ya. Kemudian R3 positif, ya, dia berputar berlawanan jarum jam. Lengannya adalah ini, ya. Lengannya adalah L/3. Kemudian BY negatif karena dia berputar ini searah jarum jam, ya. Searah jarum jam, dia berputar berlawanan arah jarum jam yang ini, maka dia negatif, ya. Berlawanan dengan asumsi positif kita M di sini. Jadi ini negatif, dan yang ini searah jarum jam sesuai dengan perputaran M, maka dia positif. Nah, lengannya L, kalau ini lengannya L/2. Sekarang kita pindahkan semua yang ini ke kanan, ya. Tanda-tandanya kita sesuaikan. Kalau tadi dia di kiri positif, di kanan dia akan jadi negatif, ya. Kita gantikan R2 jadi Q0 L/4, R3 jadi Q0 L/8, ya. Nah sekarang kita masukkan semua angka-angkanya, kita dapatkan momen bendingnya adalah 190 Newton meter. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa tidak masalah dalam perhitungan mencari gaya-gaya internal, kita mau pakai yang kiri atau yang kanan, terserah kita. Yang penting yang ini sangat kritis, yang ini harus konsisten, ya. Jadi aksi reaksi kalau ini terbalik, maka misalnya kalau ini ke arah bawah dan kita bekerja dengan di kanan juga ke arah bawah, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda, ya. Jadi itu perlu konsistensi. Jadi ini sangat menguntungkan karena dalam perhitungan kita akan bisa lihat konstruksi diagram benda bebas mana yang lebih gampang, yang lebih sedikit perhitungannya, ya. Kita bisa langsung bekerja dengan itu. Ya, oke. Baik, jadi ini akhir dari contoh yang tentang beam. Kita akan masuk ke video berikutnya, yaitu contoh tentang beam yang mengalami beban torsi. Ya, di sini pada kasus ini tidak ada torsi. Momen yang terjadi adalah momen bending. Ya. Oke, sekian dan terima kasih.